Kamu sebagai anak tertua jadilah contoh kepada adik-adik kamu. Walaupun kamu tuh sekarang sudah berbeda keyakinan, tapi Bapak Ibu yakin apa yang diajarkan pasti hal-hal yang berupa kebaikan. Saya mengucapkan kalimat syahadat itu sama sekali bukan atas suruhan suami. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali. Dan Masya Allah hari ini saya berkunjung ke rumah seorang mu'alaf. Beliau tinggal di kota Bogor, tepatnya di perumahan Bogor Raya Permai. Alhamdulillah tadi kita dijamu makan siang dan Masya Allah hidangannya enak sekali. Jazakallah khair Ibu, jazakillah khairan. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, punten sehat Ibu ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat tuh semuanya menjadi nikmat. Amin insyaallah. Ibu punten, nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap saya cukup panjang, Anak Agung Raka Partiwi. Kalau mendengar nama, umumnya orang sudah tahu kalau saya dari Bali. Oh, Masya Allah. Jadi saya asli orang Bali. Orang timur Bu ya? Ya. Usia saya sudah cukup senior, jadi saya kelahiran 61. Alhamdulillah sekarang ini saya berjalan usia 61 tahun ya. Jadi 60 tahun lebih. Masya Allah. Sejauh ini sudah berapa anak cucunya? Alhamdulillah sejak 35 tahun menikah ya, saya dikaruniai 3 anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Masya Allah lengkap itu. Lengkap, alhamdulillah. Yang besar, yang perempuan tinggal di Surabaya, punya anak 2. Kemudian yang nomor 2 laki-laki tinggal bekerja di Banda Aceh di salah satu BUMN, anaknya 1. Kemudian yang bungsu laki-laki bekerja di salah satu perusahaan juga di Surabaya, masih belum menikah. Jadi masih mencari pengalaman dulu katanya gitu. Mudah-mudahan Allah permudah ya jodohnya, amin. karirnya. Iya. Amin. Ibu punten, jauh-jauh dari Bali bisa sampai ke kota Bogor, itu bagaimana ceritanya? Wah, itu panjang sekali perjalanannya. Karena setelah 35 tahun ya alhamdulillah saya menikah, itu memang inilah jalannya Allah mungkin untuk membuat saya lebih tough lagi menghadapi tantangan-tantangan dalam berkehidupan, berumah tangga ya. Karena semakin kesini semakin tambah cucu, tantangan di luaran semakin semakin men-challenge ya. Nah, jadi awalnya saya itu sama sekali tidak punya gambaran kalau saya akan tinggal di Bogor dan saya akan merantau keluar dari Bali. Semua campur tangan Allah ya. Allah izinkan. Allah izinkan untuk saya bisa kesana kemari, bisa mengenal daerah-daerah. Dan ketika saya meninggalkan Bali, saya itu setelah mencari tingkat pendidikan yang lebih tinggi setelah SMA, setelah lulus SMA saya kuliah di Jakarta. Kemudian setelah selesai saya kuliah di Jakarta, yang harusnya saya itu kembali ke Bali karena penempatannya di Bali, salah satu instansi pemerintah. Namun ada lagi pilihan lain bahwa swasta menawarkan saya untuk bekerja lebih jauh lagi dari Bali. Jadi 2 kali dari
Kalau saya ngeliat peta Pulau Bali, wah jauh juga ini, Pulau Bali terus langsung ke Sumatera. Tapi ketika saat itu tidak ada rasa takut sama sekali, dan saya bekerja di Sumatera Utara, Di di Medan, ya di kota Medan. Yang sebelumnya sih saya harusnya di Padang, tapi mungkin pertimbangan dari manajemen, karena saya waktu itu masih Hindu ya, manajemen mungkin melihat kondisi buat saya pribadi mungkin tidak nyaman kalau ditempatkan di satu daerah, khawatirnya terjadi hal-hal yang mengganggu pekerjaan sehari-hari gitu. Akhirnya dipindahkanlah saya ke Medan. Nah, setelah di Medan saya bekerja selama 3 tahun ya di salah satu perusahaan ini, dan manajemen memberikan saya tugas untuk meliput suatu wilayah sebagian Sumatera Utara dan sebagian Provinsi Aceh. Tahun berapa itu Ibu? Nah, itu tahun 84 sampai tahun 87. Jadi benar-benar fresh graduate dari begitu lulus langsung kerja. Jadi luar biasa juga ini perusahaan menerima saya yang sama sekali nggak ada experience, tapi alhamdulillah ya diterima dengan baik, bahkan langsung ditempatkan jauh sekali dari pengawasan supervisi dari perusahaan gitu. Tapi mungkin ya mungkin saat itu dibutuhkan sekali tenaga untuk untuk di frontliner ya, karena di lapangan. Dan saya pun untuk melangkah ke suatu daerah yang asing bagi saya, kan Provinsi Aceh itu kan sama sekali tidak menduga saya akan datang ke daerah situ. Setiap bulan saya harus mengunjungi wilayah itu. Dan akhirnya ya saya percaya kalau jodoh dan kematian itu semua Allah yang mengatur. Rahasia ilahi. Ya, rahasia ilahi semua, benar-benar saya sangat percaya banget. Dan ternyata memang Allah memberikan pendamping yang insya Allah selamanya. Itu saya ketemunya di Banda Aceh. Oh, ketemu Bapak di situ. Ketemu Bapak di situ, dan beliau juga orang perantauan, bukan orang Aceh asli, jadi orang dari Jawa Barat. Waktu itu Bapak Muslim. Waktu itu memang Bapak udah Muslim. Ibu saya masih Hindu. masih Hindu, Ya. Masya Allah. Jadi tak terbayangkan ketemu, mungkin itu yang dikatakan jatuh hati. Ketemunya itu kata orang di Serambi Mekah ya, ketemunya di situ ketika dalam bertugas ya, bukan dalam istilahnya jalan-jalan atau apa, tapi dalam bertugas itu. Nah, berjalannya waktu ya mungkin itulah jodoh saya, sehingga saya menikah tahun 87 menikah, lebaran ketiga. Tapi ketika saya menikah, karena kami berbeda latar belakang keyakinan, keluarga besar saya kan masih Hindu semua, dan ada keluarga ibu saya yang sudah mu'alaf. Nah, beliaulah yang membantu kelancaran upacara pernikahan kami. Jadi saksi gitu. Jadi saksinya ya, betul. Nah, dan ketika saya sebelum mengambil rencana untuk menikah itu, tidak disangka juga saya benar-benar bermimpi ketemu kakek saya dengan menggunakan baju putih-putih, dan beliau betul-betul serius menanyakan kepada saya, apakah kamu memang punya rencana menikah? Saya jawab iya, tapi beliau tidak ada keraguan ataupun melarang, itu tidak ada. Malah jalankan saja, jangan takut, lakukan, nanti kakek hadir, seperti itu. Saya terbangun, mimpi saya seperti itu, karena beliau sudah tidak ada. Dan beliau bukan Muslim. Dan beliau bukan Muslim, tapi menggunakan baju putih, baju ikhram gitu. Ya, saya Bisa begitu ya, Bu? itu dia. Dan beliau duduk seperti saya begini di balik pagar, saya di luar pagar gitu.
Dan ketika kami melangsungkan upacara pernikahan, mungkin karena ada isyarat kalau nanti kakek hadir, mungkin kehadiran beliau menguatkan saya sehingga saya tidak ada rasa sedih gitu, karena sudah ada tante yang mendampingi. Jadi semakin mantap gitu. Ya, alhamdulillah dimudahkan semua, dilancarkan semua. Dan keluarga yang bisa hadir hanya ada adik saya yang laki-laki yang qadarullah waktu itu sedang berada di Bandung. Jadi beliaulah yang hadir ke acara yang dihadiri saat acara resepsinya. Iya. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah waktu itu lancar, tidak ada kendala apa-apa. Ya, setidaknya ada kekhawatiran ya karena acara sakral kan ini. Dan sebelumnya kurang lebih 5 bulan sebelumnya saya sudah bersyahadat. Bersyahadat di Bandung bulan Desember saat itu, dan dilakukan syahadat oleh salah seorang ustazah di Bandung, dan lengkap sudah pakai di khitan. Untuk yang perempuan juga sudah di khitan segala. Jadi Masya Allah. saya jalankan aja apa yang memang diperintahkan, apa yang diarahkan oleh ustazah saat itu. Ya saya ikuti semuanya dengan khusyuk, dengan yakin ya, karena memang saya mengucapkan kalimat syahadat itu sama sekali tidak ada, bukan atas suruhan suami, bukan karena Masya Allah sekali, mungkin karena mengalir ya, jadi Allah mungkin yang sudah menggariskan saya. Memang inilah jalannya kamu, mungkin seperti itu ya. Saya harus bisa banyak hafal bacaan-bacaan Quran ya yang pendek, sehingga Ibu bisa dari Bali, dari Hindu, lalu kerja di Sumatera gitu ya, di Padang, di Medan, bisa mengenal Islam. Apa yang buat Ibu tertarik begitu? Oh iya, saya sebetulnya yang mengenalkan Islam itu bukan karena saya yang mencari, tapi inilah mungkin Allah yang mengenalkan saya mungkin. Jadi ketika saya bercerita sedikit ya, ketika saya kecil usia saya sekolah dasar menjelang SMP mungkin ya. Jadi rumah kami itu dekat dengan masjid. Oh, Masya Allah. Ya, jadi azan itu ya sering kali kami dengar, dan asisten rumah tangga di rumah itu menerjemahkan ikomatnya itu yang kode mati sholat itu diterjemahkan oleh mereka. Panggilan saya kan Gung Raka dipanggil, Gung Raka dipanggil. Kenapa tiba-tiba dia berkata seperti itu? Kok bisa dia berkata seperti itu dan menerjemahkan menurut versi dia ya? Sampai ibu saya juga, oh Jaya dengar, kok begitu dia ngomongnya, Gung Raka napi pole, Gung Raka napi pole. Terus tuh dipanggil-panggil gitu. Apakah dari situ itu yang merupakan panggilan saya yang pertama ya? Dan kemudian saya juga selain itu ya mengenal Allah mengenalkan saya Islam itu ya, saya dikenalkan oleh ibu saya, murid-muridnya beliau banyak orang Arab yang di Bali ada tinggal beberapa orang dan sekolah di sekolahnya ibu saya. Kebetulan ibu saya seorang guru. Jadi waktu itu saya disuguhkan salah satu makanan kita sehari-hari yang umat muslim ya, seperti misalnya gulai atau misalnya kare, yang makanan seperti itu kan. Kalau di makanan Bali bukan seperti itu menunya orang Bali itu sama sekali bukan seperti itu. Apalagi yang namanya kurma itu sangat-sangat asing bagi orang Bali asli gitu. Jadi ketika itu saya disuguhkan kurma yang sampai saat sekarang saya masih ingat terngiang-ngiang rasa kurma. Enak sekali, Masya Allah, luar biasa, kok enak sekali buah ini gitu. Ya itu, habis itu terus ketika saya kuliah di Jakarta juga saya tinggal dengan keluarga yang memang tante saya mu'alaf. Oh, Masya Allah. Kemudian karena saya ditempatkan di Sumatera Utara, di Medan, dan juga di situ juga keluarganya keluarga muslim.
Bahkan saya memanggilnya Oma di tempat saya tinggal itu sesekali atau beberapa kali kalau ada acara pengajian saya diminta untuk mengantar. Jadi kalau saya melihat ya, analoginya seperti saya itu berjalan ke suatu tujuan yang sudah ada jalan setapaknya gitu. Saya menapaki jalan itu untuk mencapai suatu tujuan. Sepertinya seperti itu kalau saya. Jadi ibu dihadirkan orang-orang selalu berkaitan dengan orang-orang Muslim begitu ya? Iya betul. Masya Allah. Jadi apa namanya, dan tidak ada rasa apa namanya ya, terbebani, beban gitu nggak. Semua dijalankan dengan ringan, dengan ikhlas ya, dengan santai, dengan apa namanya itu tidak ada beban sama sekali. Oh, Masya Allah. Sehingga sampai kami menikah pun orang tua yang, karena adat kami seperti itu tidak boleh terlalu vulgar lah ya, hadir, karena kami masih tinggal dalam lingkungan puri istilahnya ya kalau di Bali. Jadi ibu saya, orang tua saya tuh hanya menitipkan kepada tante saya dan kepada besan bahwa beliau merestui dari jauh. Oh, jadi merestui tapi tidak menghadiri. Ya, tidak menghadiri tapi merestui gitu. Karena ini sudah merupakan pilihan, jadi sebagai orang tua saya sangat-sangat respect sekali dengan orang tua saya. Beliau yang begitu berada di lingkungan orang-orang puri yang sangat kuat juga, tapi karena anaknya sudah mempunyai pilihan, dan itu merupakan tanggung jawab saya juga yang harus saya realisasikan ke depannya menjadi keluarga yang memang jangan sampai ada hal-hal yang tidak kami kehendaki. Dan pesan orang tua juga, jalankanlah dengan sebaik mungkin, karena kalau itu sudah menjadi pilihan kamu sebagai iman kamu yang sekarang atau kepercayaan kamu yang sekarang, jalankanlah dengan sebaik-baik mungkin. Jangan dipakai sebagai main-main, jalankanlah dengan serius. Kalau memang itu melaksanakan hal-hal yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, jalankan. Jangan sampai menunda atau jangan sampai Bapak Ibu juga menghalang-halangi kegiatan kamu. Bahkan kalau kamu misalnya ada rencana mau pergi ke tanah suci atau apa, ya jalankan semua itu. Nah, pada akhirnya terus setelah saya berkeluarga dan memang pekerjaan saya memang harus berpindah-pindah, ya saya ikuti juga apa maunya perusahaan ya, walaupun saya berpisah dengan suami di Jakarta, saya di Surabaya. Kadang suami di Surabaya, saya di Jakarta. Tapi itu indah karena kami kadang-kadang ketemunya itu di bandara. Jadi ketemu di bandara dan anak-anak juga alhamdulillah waktu itu karena belum ada HP ya. Jadi saya hanya menitipkan kepada Allah, jagalah anak-anak saya Allah. Jadi dari jauh aja saya itu. Jadi bertemunya jadi berkesan sekali. Sangat gitu. Tapi saya yakin suatu saat pasti kami akan berkumpul. Masya Allah. Pasti akan kami berkumpul. Ya, ada saatnya. Itu bisa gitu Bu, maksudnya ayah sama ibu kan Hindu gitu. Ya. Terus ketika ibu masuk Islam, orang tua tidak keberatan? Kalau saya lihat dari ayah saya, karena ayah saya itu beliau orangnya tidak yang memaksakan kehendak. Oh, Masya Allah. Begitu juga ibu saya, walaupun saya sebagai anak tertua. Jadi justru beliau memesan kamu sebagai anak tertua, jadilah contoh kepada adik-adik kamu. Walaupun kamu tuh sekarang sudah berbeda keyakinan, tapi Bapak Ibu yakin apa yang diajarkan yang kamu peluk sekarang ini pasti hal-hal yang berupa kebaikan. Jadi contohkan juga kepada adik-adik kamu. Masya Allah. Gitu. Malah mendukung ya Bu? Ya, artinya itu apapun menjadi pilihan anak itu ya lakukanlah, walaupun mungkin ayah ibu saya mungkin berat ya karena lingkungan di sekitarnya kan, karena akan pasti ditanyakan oleh orang-orang di sekitar.
Menikah dengan siapa itu sudah pertanyaan yang umum kalau di Bali. Siapa suaminya, dari mana suaminya, orang mana gitu. Nah, once mereka mendengar, oh dari luar misalnya, mereka ada yang merasa marahnya kemudian karena sayang ya. Makanya jangan sekolahin anak jauh-jauh gitu. Jadi yang dapatnya orang jauh, nah itu pemikiran orang tua di daerah ya seperti itu, di kampung seperti itu. Tapi ibu saya dan ayah saya, ya nanti kalaupun kita ada keperluan keluar, siapa lagi yang kita tuju? Ibu saya prinsipnya begitu. Kalau ayah masih ada, Bu? Ayah saya sudah dipanggil Allah ya, sudah dipanggil tahun 2009. Jadi sudah 13 tahun yang lalu. Tanggal 9 Juni dan saya masih melihat detik terakhirnya karena saya pun waktu itu karena sudah berjanji juga apapun yang saya kesibukan saya di kantor, saya harus bisa melihat seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya terbang ke Bali nengok ayah saya yang sedang sakit. Itu adab Muslim, Bu. Ya, jadi saya harus, bahkan kadang-kadang saya diam-diam kalau saya cerita, kalau saya akan pulang tuh ayah saya kepikiran. Aduh, udah di mana sekarang ini? Coba tanya di mana di posisinya gitu. Makanya kadang-kadang saya nggak bilang supaya tidak beban ya pikiran gitu. Tiba-tiba saya udah muncul aja gitu. Karena hari-hari terakhirnya kan ayah saya sering sakit gitu. Jadi beliau meninggal usia 80 tahun. Masya Allah. Tapi baik sekali, baik kepada saya, cucu sama pada suami, sangat sayang sekali. Jadi karena prinsip ayah saya itu kalau kita berbuat baik kepada siapapun, orang pasti juga akan baik kepada kita. Bu, setelah masuk Islam, apa perasaan ibu ketika pertama kali sholat? Awalnya saya sih meniru oma saya bagaimana caranya sholat waktu saya ditempatkan melihat bagaimana caranya sholat itu. Dan buat saya begini ya, tapi saya yakin karena kan belum hafal ya bacaannya waktu itu. Hanya Al-Fatihah aja waktu itu. Dan saya yakin Allah Maha tahu. Jadi semakin kesini ya semakin saya harus, saya harus bisa banyak hafal bacaan-bacaan. Setelah ibadah ada rasa ketenangan gitu, Bu? Iya, sangat, karena agama Islam ini kan universal ya. Iya. Jadi dimanapun kita berada itu dimudahkan ibadah kita. Masya Allah. Jadi tidak ada yang, selama kita memang selalu ingat Allah, jadi kemanapun kita pergi itu insya Allah. Jadi karena universal ya. Jadi, Bu, saya dengar kabar dari Bapak, katanya Ibu sudah 5 kali bolak-balik ke Tanah Suci. Masya Allah, saya sampai terharu. Ini mu'alaf luar biasa sekali ya. Allah kasih rezeki yang mudah untuk ke sana, karena memang tidak semua orang bisa berangkat gitu ya, bahkan yang sehat, yang uangnya banyak gitu. Teman-teman di rumah pengen tahu, Bu, kisah Ibu bisa sampai 5 kali berangkat ke sana. sebenarnya ini juga semua atas izin Allah ya, diizinlah. Semua itu kalau bukan karena Allah yang mengizinkan, tidak mungkin saya bisa berangkat. Dan itu juga mengalir aja. Saya berangkat pertama kali itu tahun 2012 setelah saya mengambil early retirement, pensiun dini di perusahaan, karena itulah mungkin cara Allah untuk supaya saya bisa fokus ibadah. Kalau saya teruskan mungkin saya tidak bisa fokus ibadah ya. Saya yakin sekali itu. Karena mau bekerja sampai kapanpun ya pasti nggak akan puas-puasnya. Tidak ada habis-habisnya. Ya, nggak ada habisnya juga. Jadi ketika saya sudah pensiun itu, saya baru punya waktu yang cukup untuk saya browsing cari travel yang memang bisa menuntun kami, karena kan kami masih awam dan masih sangat tidak pengalaman, dan pengetahuannya juga masih sangat minim sekali. Jadi kami carilah di browsing untuk pergi bisa satu keluarga. Sekeluarga, Bu, berangkatnya? Alhamdulillah ya. Masya itu Allah. juga
atas kebesaran Allah ya, kami bisa berangkat berlima tahun 2012 sama anak tiga-tiganya bisa berangkat, alhamdulillah. Itu juga kami nggak, kok bisa ya, tapi ya, kembali lagi itu hanya kebesaran Allah. Dan saat itu yang pertama kali saya mengenal yang namanya Tanah Suci. Nah kembali lagi saya ketika saya masuk kota Mekah, aduh merinding, speechless, tak bisa bicara apa-apa, melihat Ka'bah. Langsung bergetar hati saya karena selama ini kalau saya sholat lihat Ka'bah itu di sajadah, ini sekarang langsung bertatapan langsung. Aduh, seperti benar-benar berurai air mata nggak habis-habis. Dan saya melihat orang-orang yang laki terutama, banyak sekali berkain ihram. Dan itu muncul lagi flashback mimpi saya ketika saya ketemu kakek saya di mimpi, persis pakaiannya seperti itu gitu. Dan alhamdulillah semua dimudahkan, kami pakai program yang 9 hari dan diberikan pemaknaan di setiap tempat-tempat bersejarah selama kami umroh. Alhamdulillah kami itu juga atas petunjuk Allah ya diberikan memilih travel yang bagus untuk bisa mengenal Tanah Suci ya, mengenal tempat-tempat yang bersejarah. Dan di situ kami memohon karena menurut para ahli, ustadz, memohonlah doa karena insya Allah doa itu pasti akan dikabulkan. Jadi saya memohon untuk bisa datang lagi dan datang lagi. Oh itu rahasianya? Ya, untuk rindu terus. Sampai saya tulis tuh di tembok, di apa, tak pakai tangan aja, nggak pakai pulpen, nggak pakai tangan, pakai dalam hati. Ya Allah panggil lagi saya untuk bisa bertamu lagi ke rumahmu, ke Baitullah ya Allah. Dengan cara apapun, dengan suasana apapun mungkin. Karena kami rindu, kami begitu terkagum. Benar-benar amazing dan sangat-sangat luar biasa. Miracle sekali itu. Dan alhamdulillah tahun 2014 karena memang kami pengen sekali tahu namanya Turki seperti apa. Jadi kami berangkat. Ini umroh yang kedua? Ya, dengan suami aja pergi ke Turki. Umroh plus Turki. Karena sebelumnya waktu kami kerja itu, waktu saya kerja itu kan memang perusahaan kan memberi tugas untuk pergi ke negara-negara tertentu gitu ya. Terus saya tambah biasanya pergi ke anu. Teman-teman sih pada, Mbak, jangan jalan-jalan terus, pergi ke Tanah Suci. Nah itu saya langsung ingat challenge teman-teman saya. Jadi saya malu-malu sekali waktu itu. Waktu itu saya mungkin belum ngerti apa-apa ya. Begitu saya ke Tanah Suci, oh iya ya, perkataan teman saya itu benar sekali itu. Jadi setelah saya lihat juga di hadis memang ada kan kalau sebaiknya jangan pergi ke negara-negara yang selain 3 masjid itu ya, sebelum pergi ke 3 masjid yang bersejarah itu ya, yang Masjidil Haram, kemudian Nabawi dan Aqsa. Jadi oh iya ya seperti itu ternyata. Jadi ternyata ilmu saya tuh masih sangat-sangat minim sekali. Jadi masih memang harus banyak belajar terus. Kemudian karena tahun 2014 itu saya pergi umroh dan tahun 2012 itu saya sekalian untuk mendaftar pergi haji. Masya Allah. Karena ketemunya tanggal Masehi tanggal 12 bulan 12 tahun 12 itu kan hanya sekali ya dalam seumur hidup. Momen yang sangat ini. Saya mencoba untuk jika ada rezeki bagaimana kalau kita bayar DP untuk pergi haji seperti itu. Alhamdulillah suami mendukung. Tuh, jadi tahun 2012 itu kami berencana ya untuk bayar DP supaya suatu saat dapat panggilan lagi untuk pergi. Insya Allah cukupkan rezeki itu. Terus tahun 2016 alhamdulillah lagi saya pergi membantu menemani sepupu yang belum pernah ke Tanah Suci, jadi kita antar ke sana. Masya Allah. Jadi mendampingi gitu, jadi mendampingi. Senang sekali rasanya itu, karena beliau
baru ditinggal suaminya meninggal. Dan sambil berdoa supaya Allah yang menentukan waktu yang tepat untuk kami bisa pergi berhaji. Itu kami pergi tahun 2016 bulan Maret. Alhamdulillah ada panggilan untuk pergi haji bulan September di tahun yang sama. Itu sesingkat itu berarti ONH plus ya Bu ya? Alhamdulillah. Oh, Masya Karena Allah. kita bekerja mencari rezeki dan itu Allah cukupkan untuk bisa pergi ke sana dengan Masya Allah. karena kami nggak tahu umur sampai kapan umur ini Allah berikan, Allah titipkan. Jadi selagi masih sehat, masih kuat, ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa berangkat agar menjadi contoh juga kepada anak-anak seperti itu. Dan berangkatlah kami tahun 2016 27 hari, dan terakhir sebelum pandemi itu tahun 2019. Itu umroh terakhir. Ya, alhamdulillah waktu itu, tapi tanpa pendampingan suami, dan saya minta izin. Kalau nggak ada izin juga saya nggak berangkat. Terus semua harus ada izin suami. Jadi saya minta izin untuk pergi mendampingi orang-orang yang itu perlu dibantu, karena selama kalau pergi ke tanah suci itu kan ada yang sepuh, itu kasihan sekali kalau tidak dituntun gitu, tidak dipegang, takut nanti masalah kesesat atau bagaimana. Jadi saya minta izin, selalu saya ingin membantu mereka. Alhamdulillah, dan qadarullahnya dari travel menghendaki saya menjadi membimbingnya waktu itu. Karena udah bolak-balik Mekah ya. Ya, alhamdulillah. Udah Tapi pengalaman. memang sangat menyenangkan, sangat selalu merindukan untuk pergi. Makanya saya kalau itu sering lihat di TV aja, hanya memandang dari itu live-nya Mekah ya, dari TV channel Mekah ya. Ya, parabola itu ya. Iya, jadi disitulah saya sering melihat seperti itu. Bu, kewajiban kita kan belajar nih sampai kita meninggal ya. Iya. Sejauh ini Ibu belajar ngajinya dengan siapa? Iya, saya itu dulu masih kerja itu saya belum bisa baca. Saya begitu melihat huruf-huruf itu, aduh seperti itu ya. Tapi saya yakin Allah pasti akan memberikan saya kemudahan selama kita mau. Dan ternyata mengalir aja ya, saya belajar ngajinya itu sama gurunya anak-anak saya di rumah. Oh, Masya Allah. Jadi saya belajar mulai dari Iqra sampai sampai bisa Quran. Habis itu saya mencari lagi guru-guru ngaji di kompleks di perumahan. Saya ikut kajian-kajian, ikut ngaji bareng gitu, ngabar gitu. Kemudian saya mendaftar ikut tahsin supaya bacaannya benar. Jadi jangan sampai bacaannya salah. Ternyata memang ada ya suratnya di Al-Quran bahwa bacalah dengan tartil. Dan itu saya sampai sekarang saya masih belajar, dan di mana ada kesempatan talaki saya ikut supaya dikoreksi bacaan saya gitu. Jadi saya banyak belajar dari tahsin-tahsin yang ada di sekitaran Bogor aja, dan juga dari guru-guru saya yang ikut-ikut pengajian. Saya biasanya ditawarkan untuk talaki pagi, mau nggak purake, ya saya ikut. Alhamdulillah. Selain kesibukan belajar ngaji tahsin, apa hari-hari Ibu banyak waktu luangnya ya? Yang pasti karena tujuan saya pensiun dini itu kan juga untuk mendekatkan dengan keluarga. Karena dulu kan waktu saya kerja full, waktu saya dipakai oleh perusahaan. Jadi saya mengambil pensiun dini ini juga di usia 50 dan sekarang udah 60. Hampir 10 tahun ya saya punya waktu sangat puas lah untuk keluarga, nengok cucu, nengok ibu saya di Bali, nengok ibu mertua di Bandung. Kadang-kadang pengen refreshing bersama suami gitu. Menikmati sisa hari tua ini. Dan karena saya juga masih banyak sekali harus belajar ya, terutama bekal agama, tabungan untuk di akhirat kelak, dan apa yang bisa saya lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain juga ya. Jadi saya mempraktekkan kalau apa yang saya dapat dari tahsin itu, kalau ada teman-teman yang minta tolong
dikoreksi bacaannya ya gitu. Aduh saya malu, saya belum bisa. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa panjang pendeknya yang benar aja gitu. Jadi saya membantu teman kuliah gitu. Oh, jadi ibu udah bisa mengajarkan Al-Quran begitu ya ke teman-teman ya? Saya mengajak saya sih nggak mengajak mereka untuk ayo kita manfaatkan waktu bulan Ramadan kan banyak waktu ya waktu kemarin itu. Jadi satu bulan full itu saya minta mereka kita harus bisa 1 juz setiap hari itu ya. Alhamdulillah waktu itu saya di Bali nunggu ibu saya sedang sakit. Alhamdulillah itu tercapai semua dan teman-teman semua senang, tidak ada yang absen satupun. Jadi alhamdulillah juga karena sering sudah dapat arahan dari guru-guru tahsin saya juga, jadi ya setidaknya ilmu yang saya dapatkan itu saya bagikan lagi ke teman-teman saya. Jadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin, insya Allah gitu. Dan terutama itu kan kalau tajwid itu kan penting sekali ya. Itu yang saya memang lagi senang saya belajar tajwid. Jadi membedah tajwid. Ibu, saya dengar kabar ibu suka keliling-keliling rumah sakit. Ya, itu salah satunya waktu sebelum pandemi ya saya kegiatan itu salah satu dari kegiatan Salimah itu Binruh. Apa tuh Bu? Binruh itu binaan rohani. Binaan rohani ya. Jadi kita memberikan support dan mendoakan setiap pasien di rumah sakit, dan ini bukan semata karena saya bukan, itu adalah dari salah satu pengurus di Salimah itu ketuanya, beliaulah yang menghubungi rumah sakit untuk bisa membantu meringankan beban sakitnya, mungkin dengan dibantu dengan doa bersama gitu, dengan bacaan-bacaan yang pendek dengan pasien yang sudah kondisinya yang sudah sangat berat ya. Umumnya memang di ICU, ICCU, NICU yang gitu-gitu. Jadi kondisinya yang sudah berat. Jadi saya itu lakukan setiap hari Senin bersama teman-teman di perumahan. Saya ajak teman-teman untuk ikut sama-sama gitu. Oh, Masya Allah. Sama-sama, nggak lama, sebentar aja. Memang sih awalnya tidak mudah mengajak karena ke rumah sakit, mendoakan, aduh bagaimana gitu. Tapi akhirnya mereka malah senang gitu ya, senang. Oh ya senang, saya mau ngajak teman gitu. Jadi setiap Senin itu Senin pagi, kemudian Senin siang saya belajar tahsin pada duhur sampai sebelum asar. Kemudian Selasa kalau masih ada bank sampah, kemarin ini ikut bank sampah dengan memanfaatkan sampah-sampah yang yang sampah plastik ya, yang tidak bisa diuraikan itu. Jadi kita bikin eco-brick. Jadi dibikin eco-brick, sehingga menjadi satu kalau dikumpulkan bisa jadi satu tempat duduk, jojodok orang Sunda bilang ya. Jadi tempat duduk. Jadi sampahnya dimasukin ke botol. Ke botol ya. Botol dikumpulin, dibikin kursi. Dibikin kursi kecil. Iya gitu. Jadi dia membantu si tukang jok juga biar dapat ini tambahan. Senang dia Mbak, karena itu sesuatu yang baru buat mereka gitu. Itu hari Selasa. Kalau hari Rebo, alhamdulillah di majelis taklim kami di Baitul Salam itu ada kajian rutin setiap Rebo gitu. Kemudian hari Kamis itu juga ada kegiatan tahsin di BNR. Itu kami keliling dari gantian ya, setiap rumah yang berkesempatan atau yang mau diadakan di rumahnya jamaah. Ada gurunya yang sudah tahfiz, jadi ketika kita baca panjang pendeknya jelas sekali salah karena udah tahfiz ya beliau, guru saya itu. Kemudian itu hari Kamis. Kemudian kalau hari Jumat itu saya ada liko dengan teman-teman di kompleks dengan grup beberapa orang aja, 12 orang ya. Pengajian halakoh ya Bu? Ya, jadi itu biasanya kita baca dulu 1 halaman atau setengah halaman Al-Quran sambil dibetulin bacaannya, kemudian habis itu dilanjut dengan dengan tauziah singkat gitu, materi yang disampaikan yang berhubungan dengan apa yang kira-kira lagi menjadi hot issue lah gitu ya. Dikaitkan dengan itu dan mengambil dari Al-Quran. Kemudian hari Sabtu dan Ahad ya untuk suami, untuk keluarga ya, misalnya pengen refreshing atau apa gitu. Dan kadang-kadang karena saya punya hobi masak, jadi
saya ingin mengekspos juga makanan kedaerahan saya gitu. Dan ternyata banyak yang suka juga. Masya Allah, teman-teman di rumah tadi saya disajikan ini apa, nasi kebuli ya. Enak Bu nasinya. Enggak, Masya saya. Allah, ada bakat memasak Ibu ini. Emang saya senang, dari ibu saya memang keturunan masak ya. Ibu saya senang masak, kakek saya juga emang senang masak. Jadi kami sekeluarga pada senang masak. Ya daripada tidak digunakan ya, jadi saya share di komplek, di perumahan untuk apa namanya itu sekalian mempromosikan makanan daerah ya, seperti makanan dari khas Bali, apa Jawa, apa dari Sunda, apa gitu. Masya Allah, saya melihat Ibu nih jadi seorang mu'alaf yang produktif ya. Setelah resign, pensiun, ternyata kegiatannya banyak. Ada pengajian, ada kunjungan ke rumah sakit. Masya Allah, jadi Alhamdulillah. berkah hidupnya. Alhamdulillah, yang penting saya diberi sehat ya, kita saling mendoakan ya, dibuat happy, dibuat enjoy, dinikmati, disyukuri ya, dan sabar jika ada apapun itu, saya nikmati aja. Bu Raka, punten, apa kiat-kiat Ibu atau pesan untuk orang-orang yang sudah tertarik dengan Islam dan ingin masuk Islam? Apa pesan-pesannya Bu? Pesan saya, sebelumnya ya, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan, karena itu masing-masing berbeda-beda ya ininya, panggilannya, hidayahnya ya. Jadi selama kita mendapat support dari orang tua dan orang-orang sekitar kita, itu kita menjalankan apapun tidak ada beban. Jadi alhamdulillahnya sejauh ini orang tua saya, ibu saya, kemudian ayah saya waktu ketika beliau masih ada, dan keluarga saya di Bali, keluarga jauh, keluarga dekat, itu semua mensupport. Artinya tuh beliau-beliau itu tidak ada apa ya, nyinyir lah gitu, nggak ada. Jadi malah mensupport, malah mendukung, malah sering mengundang acara-acaranya untuk hadir gitu. Dengan pakaian saya yang memang pakaian sudah muslimah gitu, dan saya menyampaikan, mohon maaf pakaian saya sudah seperti ini, jadi tidak seperti orang layaknya pakai di Bali. Tapi beliau mengerti, mereka tuh mengerti, dan enggak apa-apa, itu yang baik. Berarti kamu sudah menjalankan Syariat, dengan sebaiknya gitu. Masya Allah, jarang-jarang Bu. Kalau seperti itu kan kita juga nyaman ya, artinya tuh berada di lingkungan di mana saja gitu. Jadi keluarga-keluarga kami juga alhamdulillah sih. Kalau misalnya sudah denger azan, misalnya pas lagi di Bali gitu, Mbak mau salat dulu, silakan dulu gitu. Atau misalnya suami pas lagi ke Bali mau ke masjid atau apa, itu biasa sih, alhamdulillah ya. Jadi pesan-pesan untuk yang ingin Masuk Islam ya, jadi kalau begitu kuat, ada kan kadang-kadang kita nggak tahu ya datangnya itu kapan hidayah itu ya, tapi selalu positive thinking ya, berpikiran positif, apa yang digerakkan, apa yang diarahkan, insya Allah itu yang terbaik gitu, yang terbaik yang diberikan. Walaupun memang kan ada ya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa surat apa Al-Hujurat ya 13 kalau nggak salah disebutkan, wahai manusia, kamu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa gitu ya. Saling mengenal. Ya, jadi untuk saling mengenal. Ternyata kan memang ada gitu. Jadi memang kita ini memang di dunia ini memang ada berbagai macam suku bangsa, agama gitu. Dan kalau yang memang sudah apa namanya ada kan gejala-gejala apa ya, tanda gitu ya, sign gitu, niatkan, istilahnya kuatkan ya, kuatkan Bismillah, insya Allah itu ada jalannya. Karena saya juga kan tidak ada yang mengenalkan, tapi mengalir begitu saja, dan saya yakin. Dan setelah saya menjalani ini, dirasanya aduh benar-benar nikmat sekali. Banyak kebaikannya ya Bu. Aduh banyak sekali nikmat, dan karena betul-betul diatur semua di dalam Al-Quran, mulai sejak kita bangun pagi, bangun tidur, sampai kita tidur lagi, itu memang semua diatur. Apapun yang kita cari ada. Lengkap. Tentang sabar aja, tentang banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang sabar, tentang kesusahan, tentang rezeki, tentang anak, tentang banyak sekali. Nah, itu ini yang saya rasakan ya. Jadi
once misalnya sudah ada yang terasa tanda-tanda ataupun ada niat untuk segera, insya Allah itu ada. Karena memang jalannya setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin di awal-awal ada tantangan biasa gitu. Kalau namanya tantangan itu tidak mungkin jalan semua seperti tol ya. Kan ada yang jalan yang bergelombang, ada berbatu-batu, ada kerikil, itu sudah biasa lumrah. Hanya qadarullah kalau keluarga ibu tuh Allah mudahkan untuk mendukung ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Walaupun ada lah pernah ngalamin sesuatu yang istilahnya itu ujian-ujian itu pasti, karena di dalam Al-Quran pun ada ujian itu datang dari mana saja, yang penting kita sabar dan selalu bersyukur. Selama ini saya sudah 61 tahun, katakanlah 35 tahun ya saya menjadi umatnya Rasulullah. Alhamdulillah ya, dimudahkan, diberikan kemudahan karena kita jalanin dengan ikhlas, dengan tulus. Masya Allah. Karena nggak ada disyukuri, ada ya bersabar, berbagi gitu aja. Jadi memberi contoh kepada adik-adik bahwa ajaran di agama Islam ini kan semua baik. Jadi saya kadang-kadang memberi contoh kepada adik-adik saya hal-hal yang kecil-kecil aja gitu, yang sabar, jangan mudah marah. Walaupun saya sih sifatnya kadang-kadang, tapi setelah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, hati menjadi lembut, hati dilembutkan gitu. Masya Allah. Makanya kita kalau dalam sehari kalau nggak sempat baca Al-Quran, ada sesuatu yang kurang gitu. Hilang ya. Ya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman di rumah, Masya Allah, Alhamdulillah berakhir juga sesi sharing kita dengan seorang mu'alaf ya. Tapi maaf ya, saya mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan tadi. Iya, selama tadi saya menyampaikan sharing saya setelah saya 35 tahun menjadi mu'alaf, ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Jadi ada salah kata atau tutur kata yang mungkin ada yang mungkin merasa tersinggung atau gimana, jadi untuk minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, mudah-mudahan menjadi pembelajaran terbaik buat kita. Kewajiban kita ini berdakwah, jadi mengajak sesuai dengan kemampuan kita. Ya, betul. Saya punya kemampuan bikin channel ya, saya seperti ini Ibu. Mudah-mudahan channel ini videonya disaksikan banyak orang dan menginspirasi menjadi sumber kebaikan. Amin, amin. Ya Demikian teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sehat selalu, mudah-mudahan Allah mempermudah urusan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran ya yang pendek.